Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kami yang berjudul Elemen-elemen pendidikan inklusif. Yang beranggotakan ada saya sendiri, Ernida Sapitri, lalu ada Heri Wahyudi, Muhammad Jainal Ilmi, Nadia Yuliani, dan Sofia Epita. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan memberitahukan apa sih yang terdapat pada latar belakang di elemen-elemen pendidikan inklusif ini. Jadi, pada pendidikan inklusif adalah sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya. Nah, pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32 Ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32 Ayat 2 menegaskan pula pada setiap warga anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Lalu pada undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat bahwa hadirnya pendidikan inklusif di tengah masyarakat, terutama di Indonesia. Nah, sebagai seorang calon guru, sudah sepantasnya kita semua mengetahui apa saja sih hal yang dapat memahami secara utuh apa itu pendidikan, termasuk tentang pendidikan inklusif. Untuk memahami secara utuh tentang pendidikan inklusif, maka kami mencari tahu tentang apa saja sih elemen yang terdapat pada pendidikan inklusif. Nah, agar dalam pelaksanaannya kelak, kami benar-benar sudah memahami apa itu pendidikan inklusif dan juga dapat melaksanakan tugas serta kewajiban kami sebagai tenaga pendidik dengan baik. Nah, selanjutnya lebih jelasnya apa saja sih yang terdapat pada elemen inklusif ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hari Wahyudi dengan NIM 19101233100005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Artinya, kelas reguler akan menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus tanpa terkecuali. Sementara itu, Ilahi 2013 menyatakan bahwa pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menampung semua anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak yang memiliki kesulitan membaca dan menulis. Semua anak itu tanpa terkecuali dapat dengan mudah memperoleh pendidikan yang sesuai. Mengapa pendidikan inklusif dilakukan? Tujuannya agar para penyandang kesulitan membaca dan menulis mampu mengatasi kelemahannya dan mampu bermasyarakat dengan baik. Selanjutnya, Staff and Peck 1995 dalam Irda Murni 2019 mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya, dan bagaimanapun gradasinya. Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal 1 menyatakan pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Mungkin itu dari saya mengenai pengertian pendidikan inklusif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Yuliani, NIM 19101232200015. Di sini akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan inklusi.
Jadi secara umum, tujuan pendidikan inklusi masih berpatok pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas Pasal 1 Ayat 1, yakni pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, tujuan utama dari pendidikan inklusi adalah untuk memenuhi hak asasi manusia dan pendidikan. Anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama dengan anak biasa. Tujuan praktis yang ingin dicapai dalam pendidikan inklusi dapat dibagi menjadi 3. Pertama, peserta didik. Tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar dalam inklusif antara lain: pertama, berkembangnya kepercayaan diri pada anak. Jadi anak akan merasa bangga pada dirinya sendiri atas prestasi yang telah diperolehnya. Kedua, siswa dapat belajar secara mandiri dengan mencoba memahami dan menerapkan pelajaran yang diperolehnya di sekolah ke dalam kehidupan sehari-harinya. Ketiga, ada peserta didik mampu berinteraksi secara aktif bersama teman-temannya, guru, sekolah, dan masyarakat di sekitarnya. Keempat, ada peserta didik dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut. Kedua, ada tujuan guru. Tujuan yang ingin dicapai oleh guru pada pendidikan inklusif antara lain: pertama, guru akan memperoleh kesempatan belajar dari cara mengajarnya dengan setting inklusi. Kedua, terampil dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki latar belakang beragam. Ketiga, mampu mengatasi berbagai tantangan dalam memberikan layanan kepada semua anak. Empat, bersikap positif terhadap orang tua, masyarakat, dan anak-anak dalam situasi yang beragam. Kelima, mempunyai peluang untuk menggali dan mengembangkan serta mengaplikasikan berbagai gagasan baru melalui komunikasi dengan anak di lingkungan sekolah dan masyarakat. Ketiga, ada orang tua. Jadi tujuan yang akan dicapai oleh orang tua pada pendidikan inklusif antara lain: pertama, orang tua dapat belajar lebih banyak bagaimana cara mendidik dan membimbing anaknya lebih baik di rumah dengan menggunakan teknik yang telah digunakan oleh guru di sekolah. Kedua, secara pribadi, orang tua akan terlibat dan akan merasakan keberadaannya menjadi lebih penting dalam membantu anak untuk belajar di rumah. Ketiga, orang tua akan merasa dihargai, merasa dirinya sebagai mitra yang sejajar dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas kepada anaknya. Keempat, orang tua mengetahui bahwa anaknya dan semua anak yang di sekolah menerima pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kemampuan masing-masing individu anak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Janani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif akan dapat dipahami secara utuh jika setiap mengimplementasikan pendidikan inklusif, memahami elemen yang perlu dilaksanakan. Elemen-elemen pendidikan inklusif menurut Einskow pada tahun 2003 menganalisis bahwa pendidikan inklusif mempunyai 4 unsur. Yang pertama itu ada inklusi sebagai proses, inklusi sebagai usaha mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan. Yang ketiga, inklusi sebagai kehadiran, partisipasi, dan pencapaian semua siswa. Yang keempat, inklusi memberikan penekanan khusus pada kelompok-kelompok siswa yang rentan marginalisasi. Selanjutnya itu ada kurikulum yang fleksibel. Kurikulum yang fleksibel di sini diartinya setiap individu siswa memerlukan kurikulum yang berbeda karena setiap manusia adalah unik atau berbeda. Salah satu keunikan menurut teori multi-intelijensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Pita dengan NIM 1910-1233-216. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang elemen-elemen pendidikan inklusi. Selanjutnya adalah layanan individual, lalu mengakomodir perbedaan. Layanan individual itu adalah membimbing dan mendidik tindak lepas dari tugas dan tanggung jawab guru termasuk guru BK. Sebagai tenaga pendidik, guru BK mempunyai tugas, tanggung jawab, peran yang penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik. Lalu, peran guru BK dalam membantu pencapaian tugas perkembangan ABK dalam bersosialisasi. Yang pertama adalah memberikan layanan bimbingan konseling yang disesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minat,
serta jenis ketunaan atau kekhususan yang dimiliki oleh ABK, serta mengelompokkan ABK itu dalam kegiatan kelompok dan pengembangan diri yang telah disesuaikan dengan ketunaan dan kekhususan melalui layanan pendapatan dan penyaluran. Lalu ada memberikan layanan informasi terkait dengan peran gender disesuaikan dengan kebutuhan ABK. Dan selanjutnya adalah membimbing peserta didik termasuk ABK untuk memilih karir di sekolah. Selanjutnya adalah mengakomodir perbedaan. Mengakomodir perbedaan berarti modifikasi dan penyesuaian yang tepat yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Di sini ada beberapa bentuk akomodasi yang berdasarkan penyandang disabilitasnya. Yang pertama adalah bentuk akomodasi untuk ragam penyandang disabilitas fisik. Lalu ada bentuk akomodasi untuk penyandang disabilitas intelektual. Selanjutnya adalah bentuk akomodasi untuk disabilitas mental. Setelahnya ada bentuk akomodasi untuk penyandang disabilitas netra, dan ada bentuk akomodasi untuk penyandang disabilitas bicara. Dan terakhir adalah bentuk akomodasi untuk penyandang disabilitas ganda atau multi. Dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan sekelompok saya akan membacakan kesimpulan dari materi tadi. Jadi, pendidikan inklusif itu akan dapat dipahami secara utuh jika setiap mengimplementasikan pendidikan inklusif memahami elemen yang perlu dilaksanakan. Yang pertama adalah kurikulum yang fleksibel. Kurikulum yang fleksibel idealnya setiap individu siswa memerlukan kurikulum yang berbeda, karena setiap manusia adalah unik atau berbeda. Lalu ada layanan individual, memberikan layanan bimbingan konseling yang disesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minat, serta jenis ketunaan atau kekhususannya yang dimiliki oleh ABK. Memberikan layanan informasi terkait dengan peran gender disesuaikan dengan kebutuhan ABK, dan membimbing peserta didik termasuk ABK untuk memilih karirnya di sekolah. Dan selanjutnya adalah mengakomodir perbedaan yang berarti modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin pelaksanaan semua hak asasi manusia yang kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.